tentang sejarah batik nitek itu kembali ke masa zaman penjajahan Belanda. Sejarahnya itu kenapa tercipta batik nitek itu awal mulanya waktu penjajahan Belanda ke Indonesia itu kan pedagang-pedagang dari luar yaitu dari India, dari Gujarat itu membawa kain tenun patola. Kain tenun patola itu yang hanya mampu beli adalah kaum bangsawan dan juga dari Belanda, pihak Belanda sendiri. Jadi di perdagangannya itu dimonopoli oleh pihak Belanda. Nah, kemudian bangsawan keraton berinisiatif membuat kain tetapi wujudnya batik tapi dengan motif patola. Nah, ini jadi motif-motifnya kebanyakan dari motif patola, motif tenun tapi diwujudkan batik. Nah, itu sejarahnya dan ini namanya batik nitek gitu. Dan ini merupakan salah satu wujud pemberontakan bangsa kita terhadap Belanda karena kita kan tidak mau membeli produk dari mereka, kita mempunyai produk sendiri. Nah, itu termasuk salah satu pemberontakan bangsa kita terhadap penjajah Belanda. Terus pertanyaan yang kedua, Ibu, apa yang membedakan antara batik nitik dengan batik lainnya? Mungkin dari segi proses ataupun alat yang dipergunakan dan juga motifnya, Ibu. Ya, kalau batik nitek itu perbedaannya, nah yang menjadi ciri khas adalah bahwa kalau batik pada umumnya itu kan biasanya kainnya dipola, digambar gitu kan. Kalau batik nitek yang kita buat itu tidak melalui gambar, tetapi dengan bantuan garis kotak-kotak. Jadi kainnya digarisin kotak-kotak ini. Ini kan begini di kotak gitu kan. Lebarnya sekitar 2 atau 3 cm. Nah, itu yang pertama. Jadi tanpa pola, tetapi hanya melalui garis bantu kotak-kotak. Kotak-kotak itu sendiri hanyalah seperti garis bantu kita untuk meletakkan motif. Karena apa? Motif batik nitek itu sendiri kan simetris ya. Jadi vertikal sama horizontal itu kan harus urut dan juga bersinggungan. Maksudnya tidak geseh atau ada yang selisih gitu. Jadi misal gini ya ketemu gini, ujung ketemu ujung kayak gitu. Nah, itu yang kedua adalah bahwa batik nitek itu dibuat dengan canteng yang dibuat khusus, yaitu ujungnya itu dibelah menjadi segi 4. Ini berbeda dengan batik yang lain tuh cantengnya kan bulat. Kalau ini dibelah menjadi seperti ini. Kemudian cara membatiknya yaitu dengan dititik, tik gitu, tidak diseret. Kalau batik yang lain, batik tulis pada umumnya itu kan cantengnya diseret-seret sesuai dengan motifnya, misal lengkong gini kan. Kalau ini enggak, kalau nitek itu tik gitu. Jadi cara memainkannya gitu, cara menjalankannya seperti itu. Kemudian ciri khas yang lain batik nitek itu terletak pada motifnya. Motifnya adalah pakem atau khusus. Kenapa pakem? Pakem itu sudah ada panduan atau patokan yang sudah ditetapkan dari sewaktu batik itu sendiri diciptakan atau di istilahnya sudah ada patokan sendiri dalam membuat motif-motif itu. Seperti misalkan kalau motif sekar randu ya motifnya pasti kayak gitu, motif cakar ayam ya pasti kayak gitu. Jadi antara motif cakar ayam yang dibuat seseorang di sini ataupun di daerah maksudnya di luar desa ini sendiri, ini kan motif batik nitek sendiri itu kan sudah meliputi se-Jogja ya. Misalkan batik nitek ini dibuat selain di Bantul, misal di Sleman membuat batik nitek itu dengan patokan atau pakem yang sudah ditetapkan. Jadi motif-motifnya khusus, ada pakemnya. Selain itu motifnya juga mengandung filosofi. Nah, itu jadi perbedaannya seperti itu. Nitik sendiri itu ada berapa motif? Motif batik nitek itu sebenarnya ada ratusan, Mbak. Cuman waktu kita mendaftarkan sertifikat indikasi geografis itu yang terdaftar saat ini baru sekitar 80. Nah, sebenarnya selain motif yang 80 yang terdaftar di sertifikat indikasi geografis itu ada masih banyak.
jongkol kayak gitu. Itu yang biasa dipakai, yang familiar ya. Berarti untuk motif-motif batik nitik itu walaupun di beda-beda tempat motifnya tetap sama ya, Bu, ya? Iya. Karena ada patennya itu. Iya, ada pakemnya. Iya, ada pakemnya. Ada panduannya. Tidak berbeda antara seseorang satu dengan seseorang yang lain yang membuat batik nitik. Sepanjang itu motifnya dengan nama yang sama ya pakemnya sama, jadi bentuk batiknya motifnya sama gitu. Berarti batik nitik misalnya batik nitik Trimulyo, batik nitik dari mana misalnya Bantul atau dan lain sebagainya itu motifnya sama. Kalau soal motif pasti sama Mbak. Kalau batik nitik yang Trimulyo itu hanya membedakan bahwa pengrajinnya berasal dari desa Trimulyo, seperti itu. Kalau soal motif ya tidak berubah. Ini motifnya motif apa, Bu? Ini namanya motif sekar randu kerikil. Sekarang Ibu prosesnya lagi gimana, Bu? Ini baru membatik sekar randu kerikilnya. Proses membatiknya kayak gini.